Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ahibati fillah, puji syukur buat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Muharram. Karena 7 Muharram bertepatan dengan 7 September, maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu? Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang indah. Sejatinya kita jamaah nggak boleh mendolimin diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari, apa yang kita amalkan dengan ilmu itu. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Bulan Muharram ini bulannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau tema yang diangkat adalah kapan pertolongan itu datang, maka selayaknya kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi 30 abad yang lalu kira-kira. Peristiwa yang terjadi 3000 tahun yang lalu. Di situ ada banyak pelajaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Karim berulang-ulang kali. Jadi kalau antum kepingin tahu cerita siapa yang paling banyak dalam Al-Quran Karim, cerita Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-Baqarah Allah ceritakan. Nanti di juz amma pun Allah ceritakan. Supaya kita bisa mengambil pelajaran, khususnya buat teman-teman yang baru hijrah.
yang baru kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluhu, yang baru meninggalkan dunia kemaksiatan dia ingin taat dan patuh kepada Allah. Tapi terkadang sebagian orang dalam perjalanan menuju Allah, dia menghadapi banyak tantangan dan gak sabar, lalu dia balik ke jalan lama dia. Kita akan bahas surat Syu'ara. Yang punya handphone, yang ada Quran, mau diambil Qurannya diambil. Mohon dibuka surat Asy-Syu'ara mulai ayat 10. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin. Ketika Rabbmu, Allah cerita sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Rabbmu memanggil Nabi Musa alaihissalam, ani'til qaumadh dhalimin, hendaklah engkau datang kepada orang-orang yang zalim, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini potongan cerita yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam hidup di istana Fir'aun. Cerita sejak bagaimana lahirnya, bagaimana dia sampai ke istana Fir'aun, sampai ketika beliau berumur 30 tahun. Kemudian beliau membuat sebuah, mungkin sebuah kekacauan, tapi itu tidak diniatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membunuh salah satu orang Egypt, Qibti, dengan tidak sengaja. Setelah itu Nabi Musa pergi kemana? Yang awalnya hidup di istana penuh dengan segala kenikmatan, itu semua ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menuju ke Madian seorang diri. Tapi seorang mukmin senantiasa percaya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Beliau sampai ke Madian, kisah bagaimana perjumpaan beliau dengan dua putri, dengan dua wanita, yang akhirnya beliau menikahin salah satu dari dua perempuan itu. Pertanyaannya, apa mahar pernikahan Nabi Musa dengan perempuan itu? Jemaah, bekerja selama 10 tahun. 10 tahun kerja mengembalakan kambing. Ini yang anak-anak muda, siap untuk kerja mengembalakan kambing? Aduh Ustaz, bukan zamannya. Padahal anda lihat sekarang zamannya mengembala kambing. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang-orang yang tidak beradab, tidak punya akhlak dan etika. Bagaimana Nabi Musa yang 30 tahun alaihissalam hidup di istana Fir'aun, agar karakter istana itu hilang, beliau mengembala kambing selama 10 tahun. Itu maharnya. Sekarang antum nikah, nah, antum udah nikah, habis berapa waktu nikah? 750.000 dapat anaknya orang. Masya Allah, murah banget antum jemaah. Tuh biaya ngelahirkan aja nggak cukup itu. Makanya kita lihat Nabi Musa 10 tahun yang mengembala kambing. Kalau gaji per hari 100.000, dia nggak pakai gaji lagi, sudah mengembala kambing cukup. 100.000 kali 10 tahun. 10 tahun itu berapa hari?
3.500. Ini kalender Hijriah. Betul jemaah. Ini yang ada, nggak ada Masehi. Gimana Masehi? Nabi Isa belum lahir. Ini Nabi Musa alaihissalam yang kalendernya. Dan ingat, pada tanggal 10 Muharram ini orang-orang Yahudi juga puasa jemaah. Mereka kalendernya pakai Qamariyah, pakai rembulan mereka. 3.560 hari kali 100.000 berapa? 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 3,5 miliar? Enggak lah, banyak. 356 juta. Itu maharnya. Siapa yang maharnya segitu? Kalau maharnya segitu nggak ada yang kawin di Surabaya. Baik, setelah kejadian 10 tahun mengembala kambing dalam perjalanan mau pulang menuju ke Mesir, di situ Allah memanggil Nabi Musa, mengatakan, Musa, engkau datangi kaum yang zalim ini, kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun, engkau ajak mereka supaya bertakwa kepada Allah Jalla Jalla. Ketika mendapatkan wahyu, Nabi Musa mengingat apa yang pernah beliau lakukan di sana, dan beliau juga mengingat bagaimana kondisi dirinya. Jamaah, orang yang tahu dengan dirinya nggak akan sombong. Orang yang tahu dengan dirinya akan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wahai Rabbku, ada satu hal yang aku takutkan. Aku takut mereka mendustakanku. Mereka nggak percaya kalau aku ini utusan Allah. Nanti dibilang mengaku-ngaku. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah kondisi dia. Wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dan aku takut dadaku menjadi sempit menghadapi Fir'aun. Siapa yang tidak tahu dengan bengisnya Fir'aun? Bayi-bayi disembelih oleh Fir'aun. Dan nanti aku takut kemudian nggak bisa ngomong. Orang biasanya kalau lagi lagi sempit dadanya, dia susah berbicara, kaku. Apalagi Nabi Musa alaihissalam lidahnya pernah punya masalah. Disebutkan bahwasanya beliau ketika dikasih pilihan pernah makan batu bara. Bukan batu bara, astagfirullah, bara api. Bukan batu bara, coba. Iya, bara api yang kemudian membuat lidah beliau bermasalah. Beliau tidak fasih berbicara. Maka beliau mengatakan, aku takut lisanku. Di ayat yang lainnya beliau berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan semuanya minta supaya dimudahkan berbicara, dilapangkan dadanya, bukan untuk bergaya, bukan untuk memiliki banyak pengikut, banyak follower. La, yang diinginkan oleh beliau adalah mereka memahami apa yang aku sampaikan. Itu yang diinginkan. Maka Nabi Musa ketika tahu kondisi dirinya, dia berdoa mohon sama Allah. Lalu dia meminta satu permohonan, fa arsil ila Harun. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Harun sebagai utusan Allah. Jemaah, tidak ada profesi yang lebih mulia yang pernah dimintakan oleh seorang saudara untuk saudaranya lebih daripada profesi yang diminta Nabi Musa untuk saudaranya Harun alaihissalam.
Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa, diutus jadi rasul juga. Di ayat lain dikatakan qad utita su'laka ya Musa, engkau sudah dikasih, engkau minta sudah dikasih semua. Lalu Nabi Musa mengingat walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Aku pernah berbuat dosa di sana, lakukan kesalahan, yaitu membunuh orang Egypt. Aku takut akhirnya mereka nanti membunuhku. Belum sempat berdakwah sudah dibunuh. Tujuan menyampaikan agama Allah ini nggak akan pernah tersampaikan. Maka Nabi Musa mengatakan harus ada jaminan bagaimana aku bisa menyampaikan di sana ya Allah. Maka minta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala kalla fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Kata Allah, enggak, mereka enggak akan pernah bisa membunuh. Dan subhanallah, Fir'aun yang begitu bengisnya memang enggak bisa membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa datang menghadap ke Fir'aun, bertatapan muka dengan Fir'aun. Itu yang namanya bala tentara Fir'aun ada di sekitar Fir'aun, tapi mereka tidak bisa menyentuh Nabi Musa alaihissalam dengan sesuatu yang menyakitinya. Fadhhaba bi ayatina, udah kalian berdua silahkan pergi dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami yang dibawa pada waktu itu tongkat. Ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Kala tongkat, kata dia. Buat aku bersandar, buat aku mengatur kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu, ada manfaat lainnya. Jadi beliau pakai tongkat itu bukan bergaya, tapi karena ada tujuan. Lalu disuruh melempar tongkat itu menjadi ular, dan Nabi Musa lari ketakutan. Bukan ular yang kecil. Ada yang mengatakan ular itu punya kaki. Kalau anda mikir tadi membaca tafsirnya punya kaki seperti apa? Naga. Itu ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, la takut, jangan takut. Diambil lagi jadi tongkat. Kemudian beliau kalau memasukkan tangannya ke kantong bajunya, ya, ke kantong lehernya, beliau keluarkan, itu penuh dengan cahaya, terang benar. Fa'tiya Fir'aun, kata Allah, udah kalian berdua datangin. Sebelumnya Allah mengatakan inna ma'akum mustami'un, kami bersama kalian mendengar. Allah berada tinggi di atas arasnya, tapi dia bersama hambanya, mengawasi mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kebersamaan Allah ini ada dua macam. Kebersamaan secara mutlak dengan semua makhluknya, di mana Allah mengawasi mereka, mengontrol mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Tapi ada kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan bersama kekasih-kekasihnya yang senantiasa Allah berikan bantuan dan pertolongan buat mereka. Kata Allah, jangan takut kalian, aku bersama kalian, melihat kalian, mendengar kalian. Fa'tiya Fir'aun, kalian datangi Fir'aun. Faqula, katakan kepada Fir'aun, apa sih isi dakwah Nabi Musa alaihissalam? Apakah ingin meruntuhkan kerajaan Fir'aun? Ingin mendudukin posisi Fir'aun? Beliau mengajak Fir'aun untuk bertauhid. Perintah Allah, faqula, katakan kepada Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin, kami ini adalah utusan. Utusan siapa? Rabbul alamin, Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini. An arsil ma'ana bani Israel, kami nggak minta banyak-banyak, tolong Bani Israel dilepaskan. Dari sejak zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, wallahi jamaah, dunia ini berputar.
Ketika keluarga Nabi Yusuf berangkat ke Mesir, mereka masuk ke Mesir dengan penghormatan. Kalau istilah sekarang dengan karpet merah, dimuliakan, dihormatin, karena ada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah bertahun-tahun, ketika mereka mulai melakukan kemaksiatan, Allah jadikan pemimpin yang zalim. Ketahuilah jamaah, Allah berfirman, kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas dasar kerjaan mereka sendiri. Gimana nih? Anak cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf alaihissalam. Itu anak cucunya Nabi yang ada di Mesir, bisa dikuasain oleh Fir'aun yang zalim dengan kezaliman yang tadi kita sebutkan. Gak bisa dibayangin jemaah. Yang perempuan-perempuan dibiarkan hidup, diperbudak oleh Fir'aun, yang bayi-bayi laki-laki disembelih, dibunuh oleh Fir'aun. Kok bisa itu menimpa anak cucu Nabi? Nah, begitulah Allah menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim. Maka permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun, tolong Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub itu dilepas dari perbudakannya. Mereka orang-orang bebas. Fir'aun mengalihkan pembicaraan. Antum harus belajar bagaimana cara berkomunikasi. Fir'aun ini pintar. Dia nggak ngomong tentang masalah Bani Israel. Dia mengatakan kepada Musa, qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Oh, engkau dulu anak kecil yang hidup di sini. Bukankah kami yang membesarkan kamu, kami yang ngasih makan kamu, kami yang merawat kamu, dan engkau bertahun-tahun hidup di sini dengan santunan dari kita. Terus engkau melakukan sebuah kesalahan dulu. Kau membunuh tuh orang. Engkau termasuk orang-orang disebutkan di sini minal kafirin. Disebutkan kafir nikmat. Tak ada gunanya engkau. Dibesarkan yang seharusnya berterima kasih, malah engkau membunuh. Ini kata Fir'aun. Nabi Musa tidak menyanggah apa yang dikatakan Fir'aun, karena semua yang dikatakan Fir'aun benar. Nabi Musa hidup di sana, dibesarkan di sana, makan di sana, kemudian melakukan satu pembunuhan tanpa sengaja. Nabi Musa mengatakan, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Ya, aku waktu itu melakukan pembunuhan itu, aku khilaf pada waktu itu. Aku termasuk orang-orang yang enggak ngerti pada waktu itu, dan aku melakukannya tidak dengan sengaja. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Kemudian aku kabur. Ketika aku takut sama kalian, aku kabur. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ceritamu semua benar. Cerita aku kabur itu benar karena takut sama kalian. Kemudian Allah memberikan karunia sebuah hukum kepada aku. Allah memberikan karunia menjadikan aku utusannya. Lalu Nabi Musa membantah Fir'aun atas ucapannya, seakan-akan dia yang memberikan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Oh, engkau menyombongkan seakan-akan telah berbuat baik kepada aku, membesarkan aku. Engkau hanya berbuat baik kepada satu dari Bani Israel. Puluhan ribu engkau perbudak. Apa pantas engkau bandingkan kebaikanmu kepada satu orang dari Bani Israel dan perlakuanmu kepada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dari Bani Israel? Dia mau bicara telah memberikan nikmat, sebandingkan dia. Malu Fir'aun ketika mendengarkan Nabi Musa mengatakan, tapi ada orang yang rasa malunya udah mati. Sudah,
Fir'aun nggak memperpanjang debat ini karena dia sudah kalah di situ. Maka dia lanjutkan kepada awal ucapan Nabi Musa alaihissalam. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Rabbul alamin itu apa maksudnya? Karena Fir'aun termasuk orang ateis yang tidak percaya adanya pencipta. Dia merasa dialah Tuhan, padahal dia tidak pernah menciptakan dirinya. Dia juga tidak pernah menciptakan manusia-manusia. Tapi itu Fir'aun. No. Mulai dakwah masuk. Dakwah ini bisa masuk, yang penting mau dengar. Maka Nabi Musa mulai menjelaskan. Yang dimaksud dengan Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah, Rabb pencipta, pemilik langit-langit dan bumi dan yang di antara keduanya. Kalau kalian beriman, itu Allah. Fir'aun tertawa. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kata Fir'aun, dengar ya omongan dia. Nih orang yang enggak waras, kata Fir'aun, yang mengatakan ada Tuhan selain Fir'aun. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala rabbukum. Awalnya ngomong sama Fir'aun, sekarang Fir'aun sudah memasukkan orang yang di sekitarnya dalam dialog ini. Karena ada pejabat-pejabat, sudah dimasukkan sekali sama Nabi Musa. Karena Fir'aun yang memulai dahulu. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu Allah, Rabbnya kalian, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada dan kepada bapak-bapak kalian. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Fir'aun? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini yang katanya utusan Tuhan, ini orang gila. Wallahi jemaah, di majlis itu Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam majnun. Tapi Nabi Musa nggak urusan. Dan antum kalau lagi dialog sama orang juga, kalau dia sudah mulai mencela, antum jangan mencela. Kalau ada orang ngomong, antum majnun, antum yang majnun. Nggak jadi antum dialog sama dia. Yang ada majnun, nanti majnun kuadrat atau apa, enggak. Makanya kadang-kadang melihat dialog-dialog yang ada di Instagram, ya Allah, antara warganet dan netizen. Wah. Nah, kalau sudah mulai mencela, antum paling kencelaan dia. Karena antum nggak ada urusan, dia mau mencela pribadi antum, dan biasanya seperti itu. Orang ketika kalah berdebat yang diserang itu adalah pribadi, bukan ilmu yang dia bawa, pribadinya. Supaya kalau pribadinya sudah kena, orang gila, nggak usah didengerin. Itu kata Fir'aun. Nabi Musa nggak berhenti mendakwain Fir'aun. Beliau mengatakan, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah tuh Tuhannya timur dan barat, dan di antara keduanya. Kalau engkau mengaku Tuhan, coba engkau bikin yang biasa terbit di timur, terbit di barat. Kalau engkau merasa Tuhan, seperti yang Nabi Ibrahim katakan kepada Namrud. Ketika Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim enggak memperpanjang urusan itu. Oh, maksudku menghidupkan, mematikan, bukan itu, enggak. Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan mentari dari timur, engkau terbitkan dari barat. Aku percaya kalau kau Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Makanya Nabi Musa mengatakan, in kuntum ta'qilun, cobalah kalian pakai akalnya. Kalian menganggap Fir'aun ini Tuhan. Tuhan di mana dia itu?
Sebagian orang tidak menggunakan akal. Makanya dikatakan jemaah, orang yang melakukan kesyirikan itu orang bodoh, disebut jahiliyah. Kenapa? Karena nggak dipakai akal. Contohnya nih, kalau ada dua orang, ada dua dokter, kita mau berobat, ada dua dokter. Yang satu dokternya Masya Allah bisa ngobatin, sehat, dia punya peralatan semua, alhamdulillah. Yang satu dokternya cacat, buta, udah nggak bisa apa-apa. Antum berobat kemana? Ke yang sehat. Ada orang yang berobat kepada yang cacat, yang nggak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa membuka matanya. Seperti itulah orang-orang yang meminta kepada berhala-berhala. Patung yang bikin apa? Mereka sendiri yang bikin. Setelah itu kasih sesajen kepada patung. Patungnya itu bingung, waras. Dia yang bikin jemaah, betul manusia ini.